Apa saja saham yang rutin kamu tabung tiap bulannya? Ini portofolio saham saya per hari ini. Tanggal 25 Desember tahun 2020. 7 saham tersebut saya rutin tabung tiap bulan dengan strategi DCA. Entah sedang turun atau naik saya tetap nabung tiap bulan. Saham pilihan saya dari berbagai sektor namun mayoritas perbankan. Karena saya investasi jangka panjang, maka saya pilih-pilih saham yang punya fundamental baik serta mayoritas blue chip. Tapi yang lebih penting, rutin kasih dividen tiap tahun. Target saya valuasi 30 miliar di saham. Dengan pilihan-pilihan saham di atas, dengan rata-rata dividen 2-3% per tahun. Maka jika saya punya valuasi 30M di saham di atas, maka saya bisa mendapatkan 600-900 juta per tahun dari dividen. Atau sekitar 50-75 juta per bulan. Passive income yang cukup lumayan untuk dana pensiun. Belum lagi dengan capital gain, kalau harga sahamnya naik. Semoga tercapai sebelum tahun 2030. Amin. Tambahan, oh ya, yang baru mulai belajar investasi reksadana. Saya suka giveaway reksadana gratis setiap hari via Bibit Gift Card. Join channel Telegram saya ya. Gratis reksadana 24-7. 100% gratis. Saya tidak mengikuti program Yuk Nabung Saham yang dikeluarkan oleh BI, yang mana setahu saya nasabah diharuskan, rekeningnya otomatis terpotong. Setelah kita memilih saham, pihak bank memberikan pilihan saham-saham tertentu saja, maka bank otomatis membeli saham tersebut secara rutin tiap bulan. Di luar program tersebut, saya juga tidak rutin menabung saham. Namun, sebagai trader di pasar saham Indonesia, saya mencoba membantu menjawab kriteria saham yang akan saya pilih bila hendak rutin membeli saham tiap bulan dan akan saya hold dalam waktu sangat lama, mungkin seumur hidup hingga diwariskan, yakni 1. Rutin membagikan dividen. Dalam 5 tahun terakhir perusahaan tersebut rutin membagikan dividen. Bukan hanya rutin tetapi juga dividen yang cukup besar. Bagi saya di atas 3% sudah cukup besar. 2. Produk perusahaan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Perbankan, FMCG, infrastruktur, kesehatan. 3. Kinerja manajemen yang efisien. Dapat dilihat dari rasio-rasio yang ada seperti ROE, CAGR dipilih yang terbaik di sektornya. 4. Bisnis perusahaan tidak rentan terhadap harga komoditas global dalam waktu dekat seperti batu bara, minyak bumi, dan sebagainya. 15 terbaik yang akan saya pilih. 1. ICBP. 2. INDF. 3. UNVR. 4. KAEF. 5. KLBF. 6. BBRI. 7. BMRI. 8. BBNI. 9. ASII. Tidak masuk kriteria, tetapi diversifikasi bisnis sangat luas. 10. HMSP. 11. GGRM. 12. MYOR. 13. ULTJ. 14. SIDO. 15. JSMR. Pengecualian poin 1, kelangsungan bisnis sangat aman. Semoga bermanfaat. Disclaimer on, do your own research. Terima kasih untuk PJ-nya, Mas Erwin Tandean. Saya belum ke tahap nabung saham secara rutin setiap bulan nih. Sebab menurut saya masih lebih menguntungkan untuk mengincar capital gain ketimbang dividen. Sehingga cara terbaiknya adalah swing trading atau trend trading. Seperti berkali-kali saya sampaikan dalam jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dunia saham, modal saya cekak. Dengan modal cekak tersebut, mengincar dividen keuntungannya nggak kerasa bagi saya. Returnnya nggak menarik. Berapa sih dividen yang didapat dengan hanya memegang 100 lot saham INDF, misalnya? Kita pakai dividen tahun ini yang sebesar Rp171 sebagai contoh perhitungan. 100 dikali 100, dikali Rp171 sama dengan Rp1.710.000, atau bersihnya Rp1.539.000 setelah dipotong pajak. Berapa modal untuk memegang 100 lot saham INDF? Harga saat pembagian Camday pembagian dividen tersebut pada tanggal 14 Juni tahun 2019 adalah Rp7.050. Maka, dibutuhkan modal sebanyak 100 dikali 100, dikali Rp7.050 sama dengan Rp70.500.000, sedangkan saat jawaban ini saya tulis, tanggal 18 November tahun 2019 pukul 14.58 waktu Indonesia Barat, posisi saham INDF di harga Rp8.000. Artinya, sejak Camday tersebut hingga kini,
terjadi kenaikan sebesar Rp950. Dikali 100 lot totalnya Rp9.500.000. Modal Rp70.500.000, profit dari dividen dan capital gain totalnya sebesar Rp11.039.000. Kira-kira 15,69%. Lumayan, sekitar 2 kali lipat dari bunga deposito, bagi yang mengukur baik buruknya kinerja investasi dengan persentase bunga deposito. Masalahnya, modal saya nggak sampai 70 juta. Jadi, nilai keuntungannya terlihat kecil meski secara persentase sama. Coba kita misalkan modal hanya 10 juta rupiah, yang hanya bisa dibelikan 14 lot saham INDF saja pada saat Come Day, Juni lalu. Maka dividen yang diterima adalah 14 dikali 100 dikali 171 rupiah sama dengan Rp239.400. Sedangkan capital gain hingga hari ini adalah 8.000 dikurang 7.050, dikali 14, dikali 100 sama dengan Rp1.330.000. Total profit dari dividen ditambah capital gain sama dengan Rp1.569.400. Waktu tunggunya selama Juni sampai November, 5 bulan. Menurut saya ini kurang menarik. Bagi saya, orang bermodal cekak seperti saya lebih baik fokus pada melipat gandakan modal terlebih dahulu. Barulah setelah nanti modalnya cukup besar, punya uang dingin setidaknya 250 juta, mulai nabung saham deh. Jadi investor betulan. Saham yang rutin bagi dividen biasanya perusahaannya sudah stabil, dan umumnya pergerakan harganya lambat. Dalam setahun bisa naik 20% saja sudah bagus. Dalam contoh kasus INDF tadi, gabungan dividen dan capital gain hanya 15%-an. Sayang uangnya kalau dibiarkan mengendap di saham-saham seperti itu. Maka, bagi saya lebih baik mengincar saham second liner atau bahkan third liner yang kinerja tengah menanjak. Namun harganya masih murah, beberapa sangat murah. Pun, saham begini biasanya diabaikan oleh kebanyakan retail maupun big fund. Harganya cenderung stabil selama beberapa lama, ini peluang untuk menimbun sebanyak-banyaknya. Tunggu sampai laporan keuangan keluar, dan banyak orang menyadari bahwa saham tersebut sangat murah secara valuasi tapi sangat baik secara fundamental. Begitu retail ramai-ramai masuk, apalagi kalau sampai ikut memancing big fund, siap-siap saja harga dikerek naik. Memakai cara seperti ini, saya bisa mendapat capital gain 103% dengan memegang. Sambil terus menambah muatan, satu saham third liner selama 1,5 bulan saja. Beli di harga Rp112 sejak awal September tahun 2019, jual ketika harganya mencapai Rp230 pada pertengahan Oktober tahun 2019. Lumayan, bukan? Capital gain sebegini besar nggak mungkin saya dapat kalau memegang saham-saham mapan yang rutin bagi dividen, yang biasanya disarankan oleh seminar-seminar dan workshop bertajuk, Yuk Nabung Saham. Kecuali pegangnya 5 tahun ya. Menurut saya begitu sih. Hehe, ini agak sulit saya jawab secara terbuka. Tapi, yang bisa saya jawab adalah saham sektor komoditas, seperti batu bara. Karena kinerja masih cukup wajar, hutang minim, penjualan masih jalan, demat masih banyak dan alasan terakhir ini agak ngaco, sektor batu bara itu saham siklikal. Maksudnya, saham siklikal punya siklus naik turun yang rutin jika dilihat berdasarkan data historisnya. Jadi, selama valuasinya masih murah, mending ditabung saja, toh masih dapat dividen dan bersyukur sekali kalau ternyata beruntung pas ketemu siklus naiknya.